Oke, sekarang yang 3 sudah dihilangkan 2. Tinggal 9. Nah, kan? Yang 3 hilangkan 2. Dani sama Andi, ya kan, yang berperan penting strategik itu. Berarti tinggal 9. Dan menyatakan melihat Peggy pada waktu itu nongkrong, jumlahnya 8 orang. 8 orang tuh di dalamnya termasuk Rivaldi kan, sudah ada di dalam. Ya, artinya masuk di Rivaldi. Berarti dari 8 itu kurang, AF itu menyebutkannya harusnya 9. Nah, dari sini juga ini sudah ada kejanggalan ya. Nah, ini terdakwanya, tersangka 1, terdakwanya 8, ya kan? Yang 2 kan hilang, imajiner, yang pemeran kunci utama, yang perencana, pertama mukul, pertama merkosa, yang pelorotin celana dalam. Jadi kalau nggak dipelorotin sama dia, celana dalamnya, berarti nggak bisa diperkosa. Kan nggak mungkin merkosa ada celana dalamnya kan? Nah, sekarang yang melorotinnya sudah nggak ada. Berarti kira-kira itu celana dalamnya dipelorotinnya sama sopo, sama jin. Ya bener nggak? AF itu harusnya menyatakannya tidak 8, 9. Kalau Peggy ada di situ. Iya, ada di situ. Sedangkan AF menyatakan Peggy ada di situ. Berarti harusnya 9. Harusnya 9. Kalau Rivaldi ada di mana? Halo guys, kita akan melihat video yang sangat seru ya. Tentunya teman-teman pernah menonton video ini, akan tetapi jika kita ulang-ulang video ini sangat keren ternyata ya. Dan jika kita melihat obrolan Kang Deddy ya ini di sini ya, tentunya sangat nyambung sekali dan pas sekali. AF ini keterangannya sangat tidak masuk akal ya. Dan saya pikir ini Rudiana kayaknya ini kena prank. Dan menurut kalian apakah Rudiana kena prank dari AF? Mari kita simak video selengkapnya. AF kan mengaku melihat, kalau keterangan di YouTube saya itu kan lagi beli rokok di warung sekitar jam 9, setengah 10 malam, kan melihat rombongan, ya kan, 4 orang, 4 motor, 8 orang, ya kan. Tapi kalau dalam persidangan kan disebutkannya berapa orang? Kalau 8 plus 2 plus 3 11. 11. Kalau mereka mengejar 8 orang itu, ya kan, kemudian mengejar sampai playover atau sampai mana nggak tahu. Kemudian yang 3 ini bertemunya di mana? Oke, mohon maaf ya, ini mohon dikaji. Oke, sekarang yang 3 sudah dihilangkan 2. Tinggal 9. Nah, kan? Yang 3 hilangkan 2. Dani sama Andi, ya kan, yang berperan penting strategik itu. Berarti tinggal 9. Sedangkan menurut AF yang ngejarnya 8 orang. 4 motor yang biasa nongkrong di situ. Taruh di situ, dimasukin lah sakat tatal segala macam kan, ya kan? Terus Rivaldi dimasukin di situ. Berarti yang 8 itu kan dimasukin Rivaldi nih. Iya, dari Rivaldi. Ya kan, dimasukin Rivaldi kan? Dimasukinnya Rivaldi. Di yang 8 itu dimasukin Rivaldi. Pertanyaannya adalah kalau Peggy di mana ketemunya? Nah, iya sih betul juga ya. Terus Peggy di mana ketemunya ya kan? Lucu juga ya. Iya, Pak. Nggak bisa dijawab, Pak. Nggak masuk logika. Nah, nggak masuk Kalau logika. AF menjadi saksinya Peggy, Betul nggak masuk logika juga ya. dan menyatakan melihat Peggy pada waktu itu nongkrong, jumlahnya 8 orang. 8 orang tuh di dalamnya termasuk Rivaldi kan, sudah ada di dalam. Ya, artinya masuk di Rivaldi. Berarti dari 8 itu kurang, AF itu menyebutkannya harusnya 9. Nah, dari sini juga ini sudah ada kejanggalan ya. Dari kejanggalan-kejanggalan inilah ya. Terus saya ini berpikir ya, mungkin banyak teman-teman juga, kawan-kawan juga berpikir, apakah Rudiana ini sebenarnya kena prank ya kan? Kurang 1. Ini yang dihitung, yang dianggap yang sah menurut Polda yang sah ini terdakwanya, tersangka 1, terdakwanya 8, ya kan? Yang 2 kan hilang, imajiner, yang pemeran kunci utama, yang perencana, pertama mukul, pertama merkosa, yang pelorotin celana dalam. Jadi kalau nggak dipelorotin sama dia celana dalamnya, berarti nggak bisa diperkosa. Kan nggak mungkin merkosa ada celana dalamnya kan? Nah, sekarang yang melorotinnya sudah nggak ada. Berarti kira-kira itu celana dalamnya dipelorotinnya sama sopo, sama jin. Ya bener nggak? AF itu harusnya menyatakannya tidak 8, 9. Kalau Peggy ada di situ. Iya, ada di situ. Sedangkan AF menyatakan Peggy ada di situ. Berarti harusnya 9. Harusnya 9. Kalau Rivaldi ada di mana? Ya, katanya termasuk yang ngubat. Enggak. Kata AF. Yang pengakuan. AF lihat Rivaldi nggak? Enggak di pernyataannya. Kan AF bukan berarti saksi untuk Rivaldi dong. Iya. Kalau memang Karena ada kaitannya sama. Nah, makanya itu lihat BAPA-nya AF, karena walaupun tidak hadir di pengadilan, AF itu kan diambil di atas sumpah BAP-nya. Ya kan? Karena BAP-nya menjadi dasar pengambilan
tersangka ini. putusan di pengadilan. Aep kan di warung. Warung mana dong? Yang punya warungnya di BAP enggak? Yang punya warungnya menyatakan bahwa Aep bener Beli rokok di sini. beli rokok di tempat saya jam sekian. Di BAP enggak yang punya warungnya? Lihat, Kalau yang saya tahu tidak ada, Pak. ya kan? Ya, Pak. Kalau yang punya warungnya tidak di BAP, kalau di BAP lihat pernyataan yang punya warung. Ya kan? Kalau yang pernyataan yang punya warungnya itu menyatakan Aep betul beli rokok di situ. Pertanyaannya adalah yang punya warungnya melihat nggak peristiwa? Kalau Aep melihat peristiwa itu, anak melempar batu, anak-anak kemudian mengejar menggunakan motor, yang punya warung juga harus melihat. Karena Aep pasti bereaksi. harusnya melihat, harusnya ya kan. Teriak minimal ya, Pak. Harus bereaksi. Oh, itu tuh. Iya, ada. Ya kan? Nah, itu melihat enggak? Nah, itu penting. Nah, kemudian kalau ternyata yang punya warungnya tidak pernah diperiksa, berarti keterangan Aep itu patut diduga diragukan Dia beli kedua. rokok. Loh, ini nih saya beli rokok nih. Iya. Sini, mana tukang warungnya? Iya. Wah, 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 wah. Wih, itu anak-anak. Iya. Bereaksi enggak? Iya, teriak. Apa gitu. Kata dia kan takut lari. Iya, lari. Kan dia pergi aja karena takut. Iya. Tukang warungnya bereaksi. Kamu kemana? Ada apa gitu? Ada apa? Loh, itu ada anak lempar itu. Iya. Takut, tukang warung juga takut. Hah, ada apa? Apalagi tukang warungnya kalau ibu-ibu, yang bener. Ayo, Betul. ya kan? Sampai diperagakan seperti itu sama Kang Deddy, betul juga ya. Betul. Ini yang gini sederhana aja, nggak usah sekolah yang tinggi, ya kan? Iya. Gini aja. Nah, untuk menguji kebenaran dari seluruh apa yang disampaikan oleh Aep itu gampang. Kita nguji kan? Kalau kebenaran Pak RT kan kita udah uji. Sekarang kebenaran Aep kita uji. Di mana diujinya? Di pengadilan. Jadi caranya bagaimana? Ayo, udah pinter sekarang. Udah dikasih ilmu masalah. Wah, ayo caranya gimana tuh untuk nguji kebenaran Aep itu? Aep itu kesaksiannya bener apa palsu? Yang jelas sih palsu, Pak. Ya udah, oke, yang jelas. Untuk menguji kebenaran saksi Aep palsu, ngomong terus di media sosial tidak akan bisa merubah keadaan. Diperdebatkan terus di televisi tiap malam tidak akan bisa merubah keadaan. Pertanyaannya kan ini tidak boleh berhenti begitu, harus selesai. Caranya bagaimana? Ayo. Harus ada pelaporan. Weh, keren. Aep harus dilaporin kemana Aep? Ya, ke polisi, Pak. Kemana? Polres, Polda, Mabes. Yang ya Mabes. Mabes Polri. Sebagai keluarganya Jaya, Jadinya yang paling besar, Mabes yang paling tinggi katanya. yang hari ini mendekam di penjara seumur hidup, bersediakah melaporkan Aep ke Mabes Polri? Bersedia. Karena adik saya kan udah dirugikan sih, Pak, dengan laporan dianya tuh. Nggak benar kasarnya tuh. Wah, bersedia. Oke. Ya, sama keluarga yang lainnya juga bersedia. So, semua. Oke. Jadi wajar dong. Bagaimana kalau Rabu depan kita ke Mabes Polri lagi? Ya kalau saya sih siap-siap aja, Pak, ya. Oh. Ya maksudnya kan Yang lain kasih tahu. Iya. Ya kan? Kita Rabu depan ke Mabes Polri lagi, laporin AF. Nanti Mabes Polri bisa periksa Aep, bisa periksa Dede, ya kan? Mabes Polri bisa periksa tukang warung di mana Aep belanja. Mabes Polri bisa rekonstruksi. Cara pandang. Rekonstruksi bener nggak Aep belanja di warung itu? Iya. Jarak dari warung itu ke gang itu berapa meter? Rekonstruksinya malam hari sesuai dengan Aep yang berikan pernyataan. Bener nggak? Betul. Baru ini top ini. Betul ya. Tadi nangis-nangis. Sekarang Semangat. Makanya adik saya kan udah difitnah lah sama dia tuh. Atas pelaporannya dia kan yang ngomongnya gini lah. Itu Pak. Sebenarnya keluarga sih siap, Pak. Ya terutama pribadi saya siap. Siap. Pribadinya siap. Siap. Berani sekarang. Oh, Gatot Kaca, pemberani. Terima kasih, Pak, ya. Ya, topinya ganti. Pakai topi yang agak mahal dikit. Wah, aduh. Iya dong. Kelihatan ganteng ya. Ganteng. Ya, Pak. Semangat sekarang. Ya, Pak. Jadi siap kemana nih siap? Ke Mabes, Pak. Mabes apa? Polri. Mabes Polri. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu atau hari Ya, ini mau ke Mabes Polri hari Rabu katanya gitu ya. Oke, teman-teman, kita lihat pernyataan Aep sedikit aja ya. Apa Saka tuh, saya langsung ngedon di situ lah, kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkap ya Pak ya. Yang Ini kayaknya satu lagi di- ditelepon sama Rudiana ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman gini. Teman-teman kan udah menonton nih videonya ya. Nanti saya putarkan sedikit lagi juga. Dan netizen ini kan sangat luar biasa cerdasnya ya. Silahkan teman-teman nilai bagaimana sih kalau kita melihat ya cara bicara, gaya bicara, dan ekspresi Aep ini pandai berbohong atau tidak. Dan wajah-wajah seperti ini memang sangat pandai untuk berbohong atau tidak. beliau itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak.
Saya tahu persis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi satu DPO kena tuh tertangkap. Nah udah saya langsung wah berarti ini Peggy ini. Oh, Nah, ini saya paling melihat dia itu bagaimana ya, kalau menurut penilaian saya, ini kan penilaian saya ya. Dia ini pandai berbohong dan memang pandai untuk merangkai kata dengan cara berbohong gitu tadi ya, tadi bilang seperti itu. Teman-teman ulang-ulang deh ya kalau pengen tahu ya, membaca atau melihat ekspresi seseorangnya. Dan kita akan melihat pernyataan Rudiana saat diwawancara ini juga seru ya, sedikit saja ya teman-teman ya. Itu baru mencari tahu, berupaya untuk menemukan titik terang itu mulai kapan? Kalau nggak salah tanggal 27 kejadian ya Pak ya? Betul. Dan tanggal berapa Bapak mulai bergerak untuk melihatnya? 27 kejadian saya di rumah di kamar mayat udah mulai panik Mbak ya, yang pada akhirnya saya diamankan di ruang perawatan, ditenangkan sampai akhirnya mayat di mana pun saya nggak tahu. Nah itu mulai mencoba mencari titik terangnya itu per kapan Pak? Itu tanggal 29. Berarti jeda dulu 2 hari, Ya. 29. Tanggal 29 saya udah mulai normal, kemudian saya coba lihat motor yang posisinya ada di Polsek Talun. Tentunya saya lanjut hari Rabu tanggal 31 karena Selasa pun saya istirahat dulu di rumah. Hari Rabu kemudian saya mengajak rekan-rekan saya untuk lebih mencari tahu. Itu rekan-rekan maksudnya tim dari Baris Krim Bapak kan di narkoba Baris Krim ya? Narkoba. Jadi Mengajak rekan-rekan saya dan coba cari tahu lihat sekitar TKP. kemudian apa yang dilakukan pada saat itu Pak? Apakah ngelihat mungkin CCTV gitu dicari di sana atau mencari tahu ke orang-orang yang berada di sekitar? CCTV waktu itu sempat saya cari dan saya melihat ada CCTV di perumahan The Garden ya, perumahan The Garden, posisi di pos 1 mengarah ke jalan. Namun tidak terlalu jelas ke jalan raya karena hanya ke depan pintu sapar, artinya itu cuma mengarah ke pintu perumahan The Garden aja. Dan di CCTV itu nggak kelihatan ada sosok Eki dan juga Vina berboncengan? Sama sekali tidak bisa lihat ke jalan raya CCTV. Oh, Pak Rudiana udah melihat CCTV, nggak dapat tanda sama sekali. Kemudian melihat lokasi juga nggak dapat tanda sama sekali. Kemudian akhirnya Bapak pergi mencoba mencari titik terang. Pada saat itu kan posisi Bapak sebagai sarnakoba ya. Nah, bukankah kalau kecelakaan itu biasanya dari reskrim gitu. Kalau ada dugaan memang penganiayaan disertai dengan pembunuhan. Nah, itu gimana ceritanya pada saat itu? Apakah memang dari penugasan kantor atau itu insting aja meminta teman-teman membantu Bapak? Sebetulnya gini ya, sebagai orang tua yang mana anak saya meninggal dengan sesuatu yang tidak wajar, mungkin suatu hal yang merupakan satu kewajiban, di mana saya harus menjaga hak hidup daripada anak saya. Ketika anak saya meninggal dengan ada satu kecurigaan dari pidana, wajar saya mungkin mencari tahu hidup daripada. Nah, akan tetapi wajar mencari penyebab meninggalnya. Akan tetapi beliau ini kan sat narkoba ya, itu ya. Jadi sekarang ini kan jadi polemik, jadi pembicaraan, dan akhirnya sekarang ini Rudiana disalahkan tanpa ada surat penangkapan atau beliau ini tidak ada kewenangan, katanya gitu ya sekarang ini, yang menurut di persidangan kemarin ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya berikutnya.